Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Coba kalian sebutkan hewan atau tumbuhan khas Indonesia. Yuk kita lanjutkan pembahasan materi bab 6. Ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Bagian 3. Perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan belahan dunia lainnya. Dan pengaruh manusia terhadap ekosistem. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai setelah belajar materi ini adalah 1. Dapat menjelaskan perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia lainnya. 2. Dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem. Yuk, anak-anak, simak videonya sampai selesai. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup khas yang hanya hidup di Indonesia, yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator, yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, dan damar. Wilayah persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menurut Wallace dan Weber. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat, orientalis, dan fauna wilayah timur, australis. Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan wilayah timur. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. 1. Pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam, untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul, yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, di antaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. 3. Polusi. Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah.
Kerusakan lingkungan akibat pencemaran, polusi, terjadi di mana-mana, yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan, pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari menyebabkan terjadi pencemaran. Misalnya, penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya, hujan asam, dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida, yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. 4. Konservasi. Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi. Kegiatan yang berwawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Spesies yang terancam punah dapat dilestarikan dengan strategi memantau dan melindungi spesies dan habitatnya, pendidikan, program penangkaran, dan bank benih berbagai macam tumbuhan. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? Gambar ini adalah foto harimau Jawa. Harimau Jawa sebagai hewan khas Pulau Jawa, punah sekitar pertengahan 1970 karena perburuan yang masif. Maka yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi pada spesies lainnya, adalah melakukan konservasi. 1. Manfaat konservasi. Alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber pangan, papan maupun sandang. Namun demikian, manusia sering melupakan prinsip pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan. Dampak lainnya adalah banyaknya terjadi bencana alam akibat kerusakan alam, misalnya banjir bandang, dan tanah longsor yang merugikan manusia, bahkan harus kehilangan nyawa. Kelangkaan dan kepunahan berbagai spesies sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Berangkat dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang dapat melestarikan kekayaan alam. Upaya tersebut menerapkan konsep mutualisme antara manusia dan alam yang selanjutnya dikenal sebagai konservasi. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana, untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati, dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat, seperti banjir bandang, dan kekeringan. Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan dan papan yang berkelanjutan. Selain itu jika dikelola dengan baik maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. 2. Metode konservasi. Secara umum, metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut.
Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Kawasan yang berfungsi sebagai lokasi konservasi secara in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Tujuan penetapan kawasan konservasi adalah untuk mengurangi resiko kerusakan pada habitat tertentu, sehingga tidak mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Spesies yang ingin dilestarikan adalah makhluk hidup yang mempunyai karakteristik unik. Konservasi in situ dilakukan jika jumlah spesies yang akan dilindungi terlalu banyak, dan tidak mungkin untuk dipindahkan. Selain itu, ada spesies yang beresiko mati jika dipindahkan dari habitat aslinya, sehingga cara terbaik adalah dengan mengkonservasi di habitat aslinya. Maka dari itu lingkungan tersebut harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lingkungan konservasi secara ex situ merupakan lingkungan buatan manusia. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni. Dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Karakteristik dari habitat buatan adalah wilayahnya tidak terlalu luas, dan jumlah populasi yang dikonservasi tidak terlalu banyak. Lokasi pembuatan habitat buatan berdekatan dengan pemukiman manusia, sehingga spesies yang dikonservasi tidak dibiarkan secara liar. Konservasi secara ex situ dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya, agar tingkat keberhasilan konservasi tergolong tinggi. Contoh bentuk konservasi ex situ adalah penangkaran dan kebun binatang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami materi ini dengan baik? Tetap semangat untuk terus belajar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.